Karena apa? Karena memang perjuangannya luar biasa. Ya, ibu itu posisi yang tertinggi ya daripada bapak. Ya, tidak menafikan pentingnya bapak, tapi ibu juga posisinya tertinggi. Syirik itu menyebabkan haram masuk surga Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah surat kelima ayat 72. Monggo dibuka surat Al-Maidah surat kelima ayat 72. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 72. Allah berfirman, ya saya ambil di tengah-tengahnya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sungguh barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka haram baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada seorang penolong pun. Ya, ini Pak bahaya daripada syirik. Nah, syirik itu lawannya tauhid. Nah, tauhid yang kita kenal kan ada 3 Pak. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, gimana syirik kepada Allah dengan tauhid rububiyahnya? Ya, kalau syirik kepada Allah dengan tauhid rububiyah, Pak, berarti dia ya yakin bahwasanya ada yang maha pencipta selain Allah. Itu syirik terhadap tauhid rububiyah. Nah, kalau tauhid uluhiyahnya, bagaimana syiriknya? Dia ya, menganggap ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, ilah uluhiyah itu berasal dari kata ilahun, yang Allah itu Tuhan yang satu, Pak. Yang terakhir, apa? Syirik kepada tauhid asma wa sifat, itu tidak yakin Allah itu punya asmaul husna. Ya, kalau Allah punya asmaul husna al-qawi yang maha kuat, berarti orang yang syirik kepada Allah menganggap Allah itu lemah, Allah itu terbatas. Itu mensekutukan Allah, Pak, dengan ya asma wa sifat. Sifat Allah kan wujud, qidam, baqa, hafal Bu? Allah wujud, mukhalafatul lil hawa. Wah, terus nggih. Sampai mari nggih. Itu pujian-pujian itu ternyata itu sifat-sifat Allah. Wujud Allah itu ada, qidam dahulu, baqa kekal, mukhalafatul lil hawadis berbeda dengan yang lain. Qiyamuhu binafsi, Allah itu lahir sendiri, tidak ada yang melahirkan. Allah itu langsung berdiri sendiri. Nah, banyak ya, itulah sifat dan nama-nama Allah atau asmaul husna. Itu bahaya syirik, Pak, luar biasa nggih. Ada sekitar 6 ya atau 7 tadi yang kita bahas, dan kita ya meminta kepada Allah ya semoga kita terhindar dari dosa-dosa syirik. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita terkena dosa syirik. Nah, itu yang kedua, ya hikmah yang bisa diambil. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Di ayat selanjutnya, wa wasainal insan biwalidayhi, dan kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya,
Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin lemah. Masya Allah, Pak. Kenapa kok ada penekanan ayatnya pertama untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ayat selanjutnya fa ummuhu, kemudian ibunya. Nah, karena ini sesuai dengan hadis. Ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kepada siapa saya berbakti? Jawabannya, ibumu. Kepada siapa lagi, wahai Nabi? Jawabannya, ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kemudian baru ayahmu. Nah, berarti jangan disalah tafsirkan. Berarti kudu duwe bojo telu. Oh, iki ibu sing pertama, ibu sing kedua, ibu sing ketiga. Wah, itu salah tafsir. Loh, betul ayatnya kan jelas. Wah, digatuk-gatuk non, Pak. Ilmu pergatukan mulai. Dalilnya fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa sulasa waruba angel wis nek ambek ilmu pergatukan. Maka Bapak, kenapa ibu lebih istimewa? Ya bukan berarti menafikan adanya bapak, tidak. Karena ibu adalah yang mengandung. Dengan itu dia merasa lemah dan semakin lemah. Ya koyo nggawa senar, Pak. Tenor kalau di drum band ya, Pak. Ya, melaku itu koyo ngangkat beban yang besar. Ya tidur susah. Ya maka itulah perjuangan seorang ibu, dan bahkan ketika meninggal dunia dalam melahirkan maka dia termasuk syahid. Itu benar, Pak. Karena apa? Karena memang perjuangannya luar biasa. Ya, ibu itu posisi yang tertinggi ya daripada bapak. Ya, tidak menafikan pentingnya bapak, tapi ibu juga posisinya tertinggi. Nah, Luqman itu siapa, Pak? Bapak apa ibu? Bapak. Bapak. Maka yang punya konsep menasehati anak, yang punya konsep mengatur urusan keluarga, yang punya konsep itu siapa? Bapak apa ibu? Bapak. Tapi selama ini yang berjalan adalah ibu. Ibu sing ngurus saya anak, ibu sampai buanten jawab ibu-ibu nggih. Maka ini yang benar. Karena Luqman itu adalah ayah, punya tanggung jawab kepada anaknya untuk dia sukses, untuk dia pintar, untuk dia bahagia dunia akhirat. Itu tanggung jawab ayah, karena dia sebagai kepala rumah tangga. Ibu ya bertanggung jawab juga untuk saling membantu, ya untuk mewujudkan tujuan yang utama. Ayah dan ibu saling bersinergi. Ibu itu al-mudarris al-ula, guru yang pertama, Pak. Kepala sekolah sinten? Yo bapak. Yang punya konsep, yang punya kurikulum, yang punya aturan bapak, yang menjalankan ibu, dan kita berkolaborasi. Nah, itu. Maka itu Allah tekankan dalam Al-Qur'an. Nah, ini yang luar biasa, Pak. Wa fisalu fi amain, ibu juga menyapih dalam 2 tahun menyusui. Maka anak yang baik adalah anak yang disusui oleh ibu selama 2 tahun dengan ASI. Itu bagus, Pak. Dan ini yang ditekankan Allah, anishkur li wali walidaik. Setelah bersyukur kepadaku ya Allah, ya kepadaku wahai manusia, berterima kasihlah kepada orang tua. Nah ini, Pak, jangan lupa bersyukur kepadaku kata Allah, kemudian berterima kasihlah kepada orang tua. Ini, Pak, Allah tekankan. Ya, wa qada rabbuka alla ta'budu. Monggo dibuka surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23. Monggo. Ini perintah untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23. Allah berfirman,
wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kecuali Dia Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua itu berbuat baiklah. Imma yablughanna indakal kibar, jika salah seorang di antara keduanya pada usia lanjut, ahaduhuma au kilahuma, ya dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uff, janganlah mengucapkan jangan mengucapkan apalagi bentak, apalagi suaranya keras. Ini larangan Allah, Pak. Allah yang melarang, bukan aat. Allah yang melarang, bukan jenengan semua. Allah yang melarang, Pak. Jangan ucapkan sama orang tua. Bentak itu tidak boleh, Pak. Suara keras itu tidak boleh. Ini namanya adab dan etika. Ini Allah, Pak, yang bilang, bukan saya. Maka Bapak Ibu, berbaktilah kepada kedua orang tua. Jangan ucapkan ucapan yang keras, tapi ucapkan kalimat-kalimat yang lembut. Ya, maka kalau melihat di TV ada anak menyiksa orang tua, bentak-bentak orang tua, sampai ini apa, Pak? Gregetan nggih. Ya, nendang orang tua, menyakiti hati orang tua. Belum tahu bahwasanya orang tua dulu yang punya andil besar ya kepada kita waktu kita kecil. Maka doa yang dianjurkan, ya sebelumnya saya masih bahas dulu, wala tanharhuma, jangan membentaknya, wa qul lahuma qaulan karima, perkataan dan katakanlah dengan perkataan yang baik. Wahfid, dan rendahkanlah dirimu ya terhadap orang tua, janahadzul minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Wakul, dan katakanlah Rabbi hamhuma kama rabbayani shaghira. Pak, Bu, doa kita kepada kedua orang tua itu adalah doa yang dinantikan, Pak. Karena doa anak soleh itu tidak akan terputus pahalanya sampai nanti hari akhir, Pak. Kita jangan merasa kita sekarang bapak, kita itu masih punya orang tua, Pak. Di mana? Di dalam kubur. Kita masih statusnya anak. Maka anak yang solih atau solihah tetap mendoakan orang tua. Ya Allah, ya ampunilah aku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ya berikanlah ya Allah, kasihani ya Allah, berikanlah kemuliaan ya Allah. Ya kalau misalnya di dalam kubur ya Allah, jadikan ya Allah, peliharalah ya Allah dengan baik ya, seperti ya dalam ya saya ketika pada posisi waktu kecil ya Allah. Sayangilah ya Allah dalam kuburannya seperti orang tua mengkasihani aku waktu kecil. Ya luaskanlah kuburannya ya Allah seperti ya Engkau memberikan keluasan orang tua. Ya orang tua memberikan keluasan kepada kami waktu kami masih kecil. Maka itu anak yang soleh, Pak. Ya sungguh rugi ya kalau kita Bapak Ibu yang sekarang masih hidup tidak mendoakan orang tua. Karena itu adalah pahala yang dinanti-nantikan orang tua, apalagi orang tua masih hidup, Pak. Ayo sayangi luar biasa, ayo muliakan luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu menjadi pesan buat kita semua agar kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, dan kita doakan semuanya yang di sini semuanya posisinya statusnya masih anak, karena kita masih punya orang tua meskipun sudah meninggal dunia. Doakan, Pak, doakan, jangan lupa. Ojo ngurusi diri aja, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, wis mari titik. Ampunilah aku, ya Allah, aku akeh dosane, ya Allah, wis mari, Pak. Istighfarnya bukan cuma untuk dirinya, ayo untuk orang tua. Jangan sampai kita itu ya tidak mengirimkan ya pahala buat orang tua. Nah, itu, Pak. Ya bisa jadi nanti Allah ketika kita minta ampun, Allah ampuni dosa kita dan juga dosa orang tua kita. Amin ya robbal
alamin. Kita kembali ke surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, ma laisa laka bihi ilm, yang kamu tidak ada ilmunya, fala tutihuma, janganlah kamu ikuti keduanya. Kalau ada orang tua yang menyuruh kepada syirik pada Allah, wajib tidak ditaati, Pak. Akan tetapi wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Ini biasanya tantangannya orang yang mu'alaf, Pak. Ada anak yang mu'alaf, orang tuanya masih agama lain. Anaknya mu'alaf ini merasa, loh orang tua kan syirik, orang tua kan musyrik, saya kan iman, ya biarlah urusan amalan orang tua. Tidak, Pak. Itulah indahnya Islam. Maka ada orang yang mau masuk Islam takut dia dicoret dari kakak, itu ada, Pak. Saya takut orang tua saya itu nggak ridho, orang tua saya itu marah, dan punya peluang saya itu dicoret dari kakak karena saya mu'alaf. Maka ustadznya menyampaikan, kalau kamu sama orang tuamu sudah berbakti, kalau sudah masuk Islam, baktimu harus 2 kali lipat, baktimu harus 3 kali lipat sama orang tua. Maka ini perintah Allah, Pak. Itulah akhlak Islam. Ada yang gak iman, orang tua gak iman, itu tetap wasohib huma fid dunya ma'rufa. Tetaplah anggap, ya, tetaplah berbuat baik, tetaplah berbakti kepada orang tua. Kecuali orang tua menyuruh untuk syirik, maka tolaklah dengan yang baik. Itulah, Pak, indahnya nilai-nilai Islam. Maka ayo bakti kepada orang tua, Pak. Bakti kepada orang tua. Loh, saya sudah gak punya orang tua. Bakti kita adalah mendoakan orang tua. Itulah wujud anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Wattabi sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nasihat selanjutnya, ya bunayya innaha intaku mithqala habba, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat, ya, biji min khardal sawi fatakun fi sakhra, dan berada dalam batu, au fis samawati au fil ard, atau di langit atau di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan membalas. Ini, Pak, nasihatnya. Yang pertama tadi kan kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, jangan syirik kepada Allah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, Luqman ingin menyampaikan, nak, kalau kamu berbuat baik sekecil apapun, ya, Allah akan membalasnya. Maka berbuat baiklah yang banyak, meskipun itu kecil. Allah akan membalasnya, nak. Jadilah orang yang baik, nak. Jangan jadi orang yang jahat. Berbuatlah kebaikan sekecil apapun, Allah akan membalas. Nah, hikmahnya bisa diambil yang keempat, bahwasanya perbuatan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ya bunayya aqimis salat, wahai anakku, dirikanlah salat. 6, wa'mur bil ma'ruf, wahai anakku, ayo kita mengajak kepada kebaikan. 7, wanha anil mungkar, wahai anakku, ayo, ya, hindarkanlah, ayo cegahlah orang untuk berbuat kemungkaran. Wasbir, yang ke-8, ala ma asobak, wahai anakku, sabarlah terhadap semua ujian yang Allah berikan kepada kamu. Indah nggih, Pak? Nasihat Luqman indah nggih? Nah, kalau kamu rugi dalam usaha, sabarlah. Wasbir ala ma asobak. Kalau kamu gagal dalam masuk universitas yang kamu harapkan, sabarlah. Bisa jadi itu yang bukan terbaik buat kamu.
bapak itu Pak memberikan motivasi kepada anak. Gak masuk universitas favorit, salah gak belajar, keluyuran naik, nang dia, HP-an naik, laptopan naik, mentang-mentang belajar daring, alasan tok ae. Malah diseneni Pak. Luqman memberikan motivasi Pak. Wahai anakku, kamu gagal ini santai, sabar. Masih ada peluang untuk sukses. Wahai anakku, santai kalau gagal. Hidup ini penuh cobaan. Itu Pak, orang tua memberikan motivasi, bukan malah buat don. Oh niku catwingi tak kandhane ngeyel ae. Kan iki kan sing dipelajari kandhane kok. Akhirnya gak lulus kalau masalah pelajaran. Kalau usaha kandhane ojo usaha iki bangkrut apa meneng corona kandhane kok wong tuwa iku omongane mandi. Angel wis Pak ngomong Pak ya. Maka ayo kita sabar. Yang ke-9, wala tusair khattaka linnas, janganlah kamu sombong, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka hamba yang sombong dan juga membanggakan diri. Nah, kalau berjalan di muka bumi jangan sombong. Kamu lulusan S1 Amerika, S2 Amriki, S3 Amriku, iya tetap kamu adalah hamba Allah. Jangan sombong. Nah, yang pantas sombong ialah Allah. Kalau mau sombong Allah. Nah, yang terakhir, waqsid fi masyik, dan sederhanakanlah dalam berjalan. Waqdud min sautik, dan lunakkanlah suaramu. Inna angkarul aswat la sautul hamir, sungguh seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ada 10 Pak hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya Luqman, dan juga ada nasihat-nasihat untuk anak yang merupakan itu juga introspeksi buat kita Pak. Kalau kita mau menasihati anak, ayolah pakai caranya Luqman, insya Allah akan muncul hikmah di sana. Ya, hikmah itu bisa berarti ya apapun yang kita bisa ambil pelajaran dari apa yang kita kaji hari ini. Ya, semoga apa yang kita kaji hari ini ya, benar-benar menjadi manfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jangan beranjak dulu karena ada pengumuman. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Uzini wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.